Salam sehat sejahtera, berjumpa kembali di Dana Sepuh Project Official, sebuah saluran yang secara khusus mengulas seputar dana kasepuhan, dana hibah, atau yang populer dengan istilah dana amanah. Mengulas mengenai dana amanah, maka kita akan merujuk pada salah satu otoritas lembaga yang mengkoordinasi proses pencairan dana amanah. Dari beberapa lembaga yang ada di Indonesia, masing-masing lembaga mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan untuk kemaslahatan umat dan mengemban misi mengupayakan realisasi pencairan dana amanah untuk kemaslahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang non-muslim, saya ucapkan selamat malam. Untuk teman-temanku yang di rumah, saya sudah mengumpulkan direksi, juga perwakilan Korti Korwil yang ada di Nusantara. Saya sampaikan dengan jujur kepada jenengan, biar jenengan tidak penasaran. Saya telah menceritakan semuanya kronologi acaranya Bunda Lia. Sejatinya danamu itu baru bisa on itu tanggal 14 hari Senin. Karena itu tanda tangan mutlak dari orang nomor 1 yang ada di negara kita. Itu baru benar dibagi ke rekening jenengan. Untuk tahap-tahap yang lainnya nanti akan dijelaskan oleh jajaran direksi, karena dana Bunda itu tahap pertama itu keluar melalui rekening lama kalian, nanti tahap kedua itu melalui rekening baru yang akan diproses setelah pelantikan kepala negara. Jadi teman-temanku semuanya tidak perlu khawatir. Masalah kontrimu itu sudah kita catat. Makin besar kontrimu, berarti perjuanganmu nanti untuk keluargamu makin besar. Karena setiap pengurusan saya dan Bunda pasti butuh biaya. Untuk saat ini teman-teman kalau membantu, difokuskan semuanya anggota Bunda, bantulah yang 180.000 sampai kita acara di final. Kalau besok memang ada bantuan dari orang tua minta ke saya sampaikan di TC. Kalau belum ada bantuan, tetap semua anggota bantu kami yang 180.000 dimulai yang saya TC tadi semuanya ke BCA saya. Jadi teman-temanku semuanya, di sini saya tidak lari dari tanggung jawab. Saya telah mengumpulkan jajaran direksi, juga Korti, dan juga ada Korwilnya, karena dia merangkap juga dengan direksi. Yang artinya dari Yayasan Queen Pro juga sudah ada wakilnya, Pak Iwan sama beliaunya yang dari Papua. Jadi semuanya sudah saya jelaskan secara detail. Dan untuk PPUI memang nanti dipegang oleh Bapak Simpson, dan untuk NR nanti dipegang oleh direksi, dan untuk jamaah berangkat umroh nanti pakai PT-nya Pak Erik sesuai dengan kesepakatan bersama-sama. Jadi kalau dananya Bunda itu saya sampaikan tidak akan pernah loncat lagi di bulan depan, karena miliknya Bunda itu pasti dikeluarkan dan dijamin sebelum pelantikan kepala negara. Itu rekening lama kalian itu sudah ada isinya, sudah pasti masuk. Apakah masuk itu 80M, apakah 85M, apakah 100M, nanti sama rata. Kita tinggal tunggu keputusan, karena keputusannya itu dari pusat adalah rekening lamamu itu bisa masuk 80M, bisa masuk 85M, bisa 100M sama rata. Nanti bedanya di rekening baru tentang nominalnya, tapi rekening baru kita merahasiakan berapa nominal kalian, tapi yang jelas rekening baru kalian itu sampai kiamat tidak akan habis kalau kalian pakai untuk yang berguna untuk keluarga kalian. Tapi kalau rekening barumu kamu pakai untuk senang-senang, ibarat kata contoh yang laki-laki punya istri 10, ya saya jamin 1 tahun habis gitu aja. Tapi kalau dipakai untuk benar-benar untuk keluarga, sampai kiamat pun tidak akan habis. Apa Bu Ika kok tertawa? Tidak kaleng-kaleng. Nah, jadi ini sudah clear. Jadi saya tetap sampaikan, saya berani taruhan apapun dengan seluruh pemangku program. Mereka tidak akan pernah bisa mencairkan dana amanah, karena amanah hanya cair dari tangan Bu Lia. Kalau ada pemangku program yang bisa mencairkan, saya kasih jempol 10, itu aja. Karena amanah itu tidak sesuai dengan apa yang diomongkan pemangku program. Karena amanah itu ada tatanan, ada aturan. Dan amanah itu adalah trah, yang mana pemiliknya, pewarisnya itu harus punya trah keturunan dari dinasti atau kerajaan. Itulah baru bisa menerima amanah. Sedangkan kalau orang bilang kode 101 itu ada tidak ada, dia bohong. 101 itu adalah kode amanah yang disebut dengan Romo Biyung Anak, itu kodenya. Nah, itu yang dimaksudkan adalah warisan dari orang tua, dari bapak ibu ke anak. Itu kode 101. Nah, itu kode 101 itu dana itu dari barat, yaitu dari Pangandaran sampai dari Bandung, Garut, Tasik, itulah disebut dengan kode 101.
Kenapa? Karena Biung dan abahnya Bunda tinggalnya di Ciamis, Pangandaran, atau disebut di Gudang Labok. Itulah kode 101 yang disebut dengan nanti namanya dana non-budgeter yang dimasukkan ke rekening baru. Kalau yang rekening lamamu itu diambilkan dari Merapi, Komplek Gabungan Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Borobudur, dan Jogja, diketuai oleh Haji Muhammad Edi yang asli. Karena Haji Muhammad Edi yang asli itu sudah umur sekarang 72 tahun. Kalau yang di PWT itu masih muda, umurnya paling 58 tahun. Haji Muhammad Edi yang asli itu umurnya 72 tahun. Beliau ada. Dan beliau adalah petugas dari sistem juga, dari orang tua langsung diperintahkan langsung oleh A1 Aset. Nanti juga dijelaskan. Tuh, nanti kalian tak temukan semua dengan Haji Muhammad Edi. Sementara yang tahu wajah Haji Muhammad Edi itu hanya 3 orang. Saya, Buliah, Pak Simpson. Yang lainnya belum pernah ketemu. Kalau orang di luar pernah ketemu Haji Muhammad Edi, dia bohong. Haji Muhammad Edi itu tidak pernah keluar dari Jogja. Dia selama ini hanya ada di Yogyakarta. Udah, cukup? Cukup. Mari. 501 dijelaskan. Hah? 501 sampai 505. Oke. 501 itu adalah kode dari dana amanah. Yaitu 501 itu dokumen atas nama Soekarno, 502 dokumen atas nama Suwarno, 503 dokumen atas nama Sarina, 504 dokumen atas nama Khairul Fatullah, 505 dokumen atas nama Jawahir. Yang disebut Jawahir adalah orang paling akhir. Yang paling akhir megang aset amanah adalah Bunda Lia. Nah, 5 dokumen itu nanti disebut dengan namanya Pandawa 5. Tapi seorang pemimpin yang memimpin seorang perempuan yang bernama Nilia. Tapi jangan pandang Nilianya, karena di dalam tubuh Nilia itulah yang memegang kunci aset amanah. Seperti itu. Karena di dalam tubuh Nilia itu ada 3 terah dari 3 kerajaan yang mewakili untuk mencetuskan amanah. Cukup? Cukup. Badullah? Oh, cukup ya? Nah, untuk teman-temanku semuanya, sementara kalian bantuan 180.000, insya Allah rekeningmu saya pastikan nanti di-on-kan di 70M. Tapi kalau nanti saya masih ada kekurangan biaya untuk acara tanggal 14-nya acara inti, berarti saya minta tambahan. Otomatis rekening lamamu bisa naik di 85 sampai 100M. Sekali ngasih itu rekening lama itu jumlahnya, yang lainnya semuanya dirupakan di rekening baru untuk keamanan dan kenyamanan jenengan semua. Wes, oke? Apa lagi? Cukup? Cukup. Ya wes, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,